inilah pasangan suami istri bernama Mbok Srini dan Pak Joko. Mereka hidup sederhana sebagai petani dan hatinya selalu menginginkan seorang anak agar dapat membantu dan menemani mereka. Akhirnya pekerjaan kita selesai ya Pak. Seandainya saja kita punya seorang anak mungkin kita tidak akan lelah dan sepi tanpa seorang tawa anak. Kita sudah berusaha keras dari rumah pekerjaan. Bapak akan bekerja keras untuk keluarga. Mari kita istirahat. Pada saat perjalanan pulang, Mbok Srini dan Pak Joko bertemu dengan tetangganya bersama anaknya. Coba Diani tampil. Mbok Srini, Pak Joko dari mana ke mana Mbok? Mbok Srini, iya kami dari sana. itu. Kalau Mbok Srini dari mana? Kami dari pasar Mbok, tadi saya ikut. Kalian anak saya mau main kembali katanya Mbok. Mbok, Seketika, Mbok Srini merasa sedih dan teringat akan rindunya ingin memiliki seorang anak. Ya sudah Bu, mari kita pulang. Sendiri kami pulang dulu ya. Suatu hari, di sebuah hutan, Mbok Srini dan Pak Joko sedang mengambil kayu dan tidak sengaja bertemu dengan makhluk raksasa buto hijau yang sangat menyeramkan di tengah hutan. Tubuhnya setinggi pohon, kulitnya berwarna hitam. Mereka gemetar ketakutan melihat makhluk besar itu yang sedang dibicarakan itu. Hai kalian tua bangsa, aku tidak akan memakanmu. Kalian terlalu tua dan tidak enak dimakan. Aku tahu kalian menginginkan seorang anak. Apa kalian mau memberikan anak? benarkah itu? Tanam dan rawatlah biji timun ini. Kelak kalian akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kalian harus menyerahkan anak itu setelah ia beranjak dewasa. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar Mbok Srini menjawab, Baiklah, Buto Ijo, aku akan memberikan anak ini kepadamu ketika ia sudah dewasa. Bu, apakah Ibu yakin? Ibu yakin, Pak? begitu selesai menyatakan kesediaannya, Buto Ijo pun berlalu dari hadapannya. Dengan keinginan begitu dalam dirasakan Mbok Srini, akhirnya suaminya pun menerima. Mereka segera menanam biji timun itu di ladangnya. Setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian tanaman itu pun mulai berbuah. Pasangan itu melihat buah timun yang mereka tanam dan terheran karena Pak, lihat! Timun yang kita tanam sudah berbuah, tapi hanya satu dan sangat besar. Iya benar Bu, warnanya juga emas. Sepertinya timun ini sudah matang. Ayo kita bawa pulang dulu. Pak, tak lama kemudian mereka membelah timun itu dengan hati-hati. Mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Seorang bayi perempuan cantik. Di dalamnya mereka pun memberinya timun emas. Baiklah, Mama ini sudah siap.
Beberapa tahun kemudian, Timun Mas pun tumbuh dengan besar, dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh Mbok Srini dan Pak Joko. Ia menjadi gadis cerdas dan penurut. Ini nak kerja. Telat, pecati, telat. Atau kalau ada informasi ini kalau dari baik. Kamu sudah besar dok, tapi ingat di luar sana banyak bahaya. Kamu jangan jauh-jauh dari rumah. Betul, dok. Bapak akan jadi kamu calon sekalian. Tapi ingat, selamatanmu nomor satu. Tiba-tiba suara gemuruh raksasa muncul di depan rumah. Mana janjimu? Aku tahu kalian menyembunyikannya. Serahkan anak Timun itu kepadaku. Pergilah raksasa jahat. Imun Mas adalah putri kami. Kami tidak akan memberikan kepadamu. Kau pikir bisa? Pergi sana, rumahku. Siapa kamu? Mengapa kamu mencariku? Aku yang memberikanmu kepada orang tua bangsa ini. Kau lahir dari biji timun yang aku berikan. Sekarang ikutlah denganku. Mbok Srini dan Pak Joko cemas dan takut. Mereka baru teringat akan janji foto hijau. Mereka tidak mau kehilangan Timun Mas. Mbok Srini pun menemukan cara. Ia menyuruh Timun Mas berpura-pura sakit. Ia pun berkata, Siap antar kami ke Hijau. Tapi Imun Mas sedang sakit. Kembalilah 2 hari lagi. Jika ia sudah segar dan dagingnya sangat empuk, kita akan nanti. Benar juga. Baiklah. Tapi jangan coba-coba kau menipuku. Wanita tua. Santai lah. Mbok Srini dan Pak Joko menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Timun Mas. Setelah berpikir keras, Mbok Srini dan Pak Joko mendapatkan cara agar dapat menyelamatkan anaknya dari raksasa buto hijau. Mereka akan meminta bantuan dari seorang pertapa yang tinggal di Kami sebuah laluan gunung. nyubonya nih makan garam luan kan ya. Tapi aku anak yang lahir dari biji timun yang bisa berikan dan dia ingin mengambilku. Sabar. Yang sangat menyayangi. Ibu sama bapak akan mencari cara untuk menyelamatkan. Dok, besok bapak dan ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang pertapa. Kamu tahu kok dok? Kamu jaga diri baik-baik di rumah. Ingat, jangan lupa rumah dan selalu berdoa. Jam berapa jadi balik? Jam berapa? Kalau jam ngajar di kelas tinggi Tergantung sekolah. Keesokan pagi harinya, berangkatlah ibu dan ayah Timun Mas ke gunung itu. Sesampainya di sana, mereka langsung melihat dan menemui pertapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. Prim. Apa? Iya, udah bawa kontaknya biar kamu boleh Nanti. Tak motor. Geledah lah atas tangga.
berapa lama pertapa itu memberikan 4 buah bungkusan hitam kecil, lalu menyerahkannya kepada Mbok Srini dan Pak Joko. Kerja alumni. Kerja alumni. Alumni. Nggak abang. Ngelunjak. Bentang tak balik. Aku balik. Jangan cuma kita nama sampai hijau kan? Kamu hidupnya sampai jauh, kamu makan sampai abang. Setiba di rumahnya, Bapak dan Ibu Timun Mas segera menyerahkan dan menjelaskan keempat bungkusan itu pada Timun Mas. Pidai lah, numpang pidai lah. Aku punya lagi siapa? Dok, ambil benda-benda ini. Gunakanlah saat raksasa mengejarmu. Terus berlari ke hutan dan jangan berhenti. Makasih kepada alumni. Bapak akan menjaga ibu sendiri. Semua yang harus buat seperti yang Bapak ajarkan kepada Pak, aku akan pergi, tapi aku akan kembali. Masa Tuhan akan kasih sayang kalian selamanya. Dia karena kau lamatikan. 2 hari kemudian, Buto Ijo pun datang untuk menagih janjinya kepada Mbok Srini dan Pak Joko. Ia sudah tidak sabar lagi, ingin membawa dan menyantap daging Timun Mas. Hai manusia tua bangka, kali ini kalian harus menepati janjimu. Jika tidak, kalian akan dijadikan santapanku. Baiklah, Buto Ijo, akan kupanggil kau Timun Mas. Timun Mas, Timun Mas, kembali dong. Ada apa, Ibu? Hah? Raksasa? Bapak, Ibu, Timun Mas takut. jangan takut dong. Ikutilah dulu. Setelah ini kita layan. Kemudian naik mata dengan mereka Bapak berikan kembali. Saat berjalan di hutan, tiba-tiba Timun Mas berlari secepat mungkin. Sementara raksasa yang terkejut dan mengejarnya, Timun Mas melemparkan benda-benda ajaib satu demi satu untuk menghentikan raksasa. Hei, berhentilah! Kau tidak bisa lari dariku. Ambil ini, jangan ajaib. Ah, apa ini? Aku akan menerobosnya. Sekarang, sekarang. Ah, kau pikir ini bisa menghentikanku? Aku akan terus mengejarmu. Sini, tolong aku. Ah, apa ini? Biarkan aku lewat. Ah. Lari, jangan, sama dia. Panas! Tidak! Raksasa yang takut api berlari menggantungkan hingga jatuh dan mati. Timun Mas selamat. Akhirnya, Timun Mas selamat. Ia berhasil dan kembali pulang ke rumah, menemui ayah dan ibunya, Mbok Srini dan Pak Joko yang telah menantinya.